biasa eh, pagi hari ini menjelang siang ya saya bertamu ke tempat Mas Afif bersama Mas Widodo untuk ingin tahu lebih dekat lah soal Mas Afif itu eh, membuat pakan ternak yang bahannya itu dari sampah-sampah di sekitar Mas Afif. Beneran saat ini saya sudah ketemu sama Mas Afif dan saya akan minta tolong banget Mas Afif. Ini dengan cerita tentang apa kegiatan yang sebenarnya dengan lakukan, kok banyak warna-warna ini di sini. Ya. Ada katul apa itu? Ada seterusnya nanti diceritakan dan sebenarnya apa isi hatimu ya sebenarnya untuk rakyat ini. Monggo Mas Afif. Baik, terima kasih Mas Seniman dan tim ya yang kebetulan pada pagi hari ini sempat mampir ke gubuk saya. Nah kebetulan pas sampai di sini saya ini lagi ngorek-ngorek apa itu namanya ya? Ya, bahan-bahan apa? Iya. Jadi gimana ya, ini harus ngomong apa ya Mas Seniman ya? Terserah ini kalian ini. Kalau saya memandang itu kan bagian teman yang ngeceh-ceh pikiran. Tapi bermanfaat cecehnya. Ya intinya di sini kami itu pingin lah ya, itu memanfaatkan sesuatu yang menurut mereka menurut orang-orang sekitar saya mungkin kurang bermanfaat. Nah di saya itu tak bikin bagaimana agar sesuatu tersebut itu jadi bermanfaat. Ya seperti contohnya ini sekarang saya itu bikin yang namanya, kalau ini tak kasih nama itu memang katul pamik. Nah kenapa katul pamik? Jadi itu sebenarnya cuman apa ya, ya cuman sebutan aja. Katul pamik, di mana katul ya katul lah ya, pamik itu pakan ternak mik. Jadi itu katul yang di situ sebagai pakan ternak yang di mik. Nah miknya itu apa? Jadi ini hasil produksinya itu seperti ini, katul. Lah katul murni biasa yang dari padi itu di mik dengan berbagai macam apa tambahan ya. Di sini di samping katul itu juga tak masukin di situ yang namanya kulit kacang. Nah mungkin Mas Seniman dan yang teman-teman ini tahu bahwa yang namanya kulit kacang itu pada umumnya di sini hanya belarahan, artinya nggak dipakai, paling ujung-ujungnya dibakar. Terus kalau misalnya sempat itu dibawa ke sawah, itu sebenarnya sudah bermanfaat jadi ini, jadi pupuk, tapi masih sedikit juga yang memanfaatkan seperti itu. Kebanyakan mereka kulit kacang itu dibuang. Nah kami itu mencoba memanfaatkan kulit kacang itu, kita mix dengan katul. Ya tentunya ada resep tambahan yang lain lah ya, sehingga menjadi seperti ini. Dan ini alhamdulillah walaupun belum banyak, itu sudah ada beberapa pemakai yang ibaratnya sudah pernah pakai terus dia itu minta lagi, jadi pelanggan ya. Ya seperti hari ini pun ini ada permintaan yang nanti mau minta dikirim entar sore itu ke Kebumen, itu di kota Kebumen itu sana, itu minta dikirim 6 sak. Nah ini memang setelah jadi produk itu saya kemas seperti ini. Jadi ini ya Mas ya. Nah ya itu, jadi nanti kemasannya itu apa, pakai kantong plastik kayak gini terus dilapisi dengan plastik iner. Nah ini nanti dibungkus rapat kayak gini, terus nanti dijahit setelah itu ya. Yang dijahit yang luar aja ya. Ini yang luar ya, yang dalam itu diikat. Itu jadinya nanti seperti itu.
tadi kalau ngomong gimmick, mix itu sendiri maknanya apa? Campur. Campur. Mix campur. Ya itu hanya apa? Sebutan aja lah ya. Jadi biar lebih keren. Jadi katul campuran. Iya, betul. Katul mix itu katul campuran. Campuran. Ya. Terus sudah mulai kapan? Ya dibilang lama ya belum lama, dibilang lama sebenarnya dibilang belum lama sebenarnya ya udah lama. Ini kira-kira saya bikin seperti ini ya sebenarnya sudah setengah tahun, mungkin bisa lebih lah ya. Cuman kan ibaratnya ya karena kami itu hanya jalan dengan apa yang ada di sini, jadi seperti tertatih-tatih sempoyongan segala macam apa ya udah itu kita nikmati aja. Yang jelas kita hanya ya yang penting kita bisa jalan gitu aja lah. Terkait dengan perkembangan sampai saat ini seperti apa ya karena kita cuman berjalan seadanya jadi ya alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan gitu aja lah. Tapi pribadi ya, Pribadi maksudnya tidak ada misalnya dari dinas pertanian atau dinas bagian sampah apa sih bagian sampah? Nggak ada yang belum dilirik maksudnya. Ya alhamdulillah ini dilirik. masih pribadi, masih ide pribadi, ibaratnya modal walaupun cuman seberapa juga itu pribadi. Pokoknya ini murni pribadi, inisiatif pribadi gitu juga lah. Kita tawarkan ke rekan-rekan juga ya secara pribadi juga. Artinya belum menyentuh proyek-proyek. Belum. Mas Afif, dari sekian pengguna kan pasti ada yang ngobrol ya. Iki loh Mas Afif, setelah pakai ini ada nilai peningkatan di daging atau cara bahasanya sih mangane suka jadi semangat atau apa? Ya kalau untuk yang itu saya pernah bikin yang untuk meningkatkan seperti itu. Cuman kami ada kendala waktu itu di bahan bakunya. Nah sehingga saya untuk yang ke arah itu ternyata dan terpaksa memang harus stop karena kendala bahan baku. Terus yang berikutnya akhirnya ya ini saya melewatkan yang itu. Nah, sementara saya bikin yang seperti ini kalau hasil dari pemakaian ini kayaknya ya mohon maaf aja lah ini masih standar hanya sebagai bahan makan alternatif gitu aja. Jadi belum maksimalkan misalnya ini nanti jadinya seperti ini ya cuman sebagai pakan alternatif gitu aja. Aku menarik tapi sisi ini. Kenapa? Mungkin ada hubungannya dengan kandungan ya. Kenapa dengan pilih yang dicampur itu katul, kemudian pilih yang dicampur itu kok kulit kacang ya. Dan kemudian apa lagi bahannya itu? Ada sekam giling tapi kan itu porsinya sedikit dan itu memang ada manfaatnya tersendiri. Coba ceritakan ya. Ya. Ini mungkin akan menjadi ilmu baru untuk pemirsa Ya, oke. Jadi saya pakainya itu bahan baku utama itu memang katul dan limbah kacang lah ya, kulit kacang yang digiling halus. Terus itu masih saya tambahkan sedikit sekam padi giling. Nah kenapa itu pakai bahan baku itu memang itu ada manfaatnya sendiri-sendiri. Misalnya kayak katul ya semua orang itu tahu lah ya, ketika katul itu proteinnya lumayan besar itu bisa mencapai sekitar 14%, 12-14% itu untuk katul murninya. Nah kalau kulit kacang yang mereka itu banyak yang belum menyadari dan tahu bahwa ternyata kulit kacang itu memiliki kandungan protein hingga 8% lebih. Nah termasuk lumayan itu kalau misalnya dibuang ya kadang emang ya? Iya karena di situ masih ada nilai nutrisinya yang bisa dimanfaatkan dan ternyata
hewan itu doyan kayak gitu. Nah, terus ketika sekam padi di sini umumnya mereka itu nggak tahu, bahkan nggak mau menggunakan karena katanya itu nggak ada nutrisinya. Nah, ternyata ketika kita lihat-lihat bisa dibuka aja lah di Mbah Google di situ, sekam itu bukannya nggak ada nutrisinya, ada, cuman sedikit. Itu kalau nilai nutrisi. Tapi manfaatnya yang sedikit itu bisa ditingkatkan, terus yang besar kandungannya itu serat. Nah, serat itu bisa diturunkan. Nah, serat ternyata memang di hewan juga di situ dibutuhkan. Sangat serat. Nah, cuman kalau yang dari sekam itu seratnya kan masih terlalu tinggi. Nah, makanya dengan kita proses, kita fermentasi, sekam yang tadinya itu paling bisa dibakar atau buat campuran itulah. Kalau sekarang sih manfaatnya sudah banyak ya, bisa buat pupuk, dicampur itu yang telek kotoran ayam kayak gitu. Itu sekarang sudah manfaatnya kayak situ. Cuman untuk ke makanan itu masih sedikit yang menggunakan, tapi sebenarnya banyak. Nah, itu manfaatnya sekam tadi, kecuali apa tadi, bisa ditingkatkan nutrisinya yaitu dengan difermentasi. Terus di situ bisa dikurangi seratnya dengan di fermentasi. Itu nanti bisa agak stabil. Dan yang paling bermanfaat lagi, kalau ini menurut pengamatan saya pertama dari saya ini membuat fermentasi silase lah, membuat silase rumput, ternyata sekam padi juga itu bisa menjadi mikrobanya atau apa namanya itu, bakteri pengure. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk itu menjadi bakteri pengure. Ya tentunya dengan kita perlakukan khusus kayak gitu lah. Artinya di sisi lain itu nilai besarnya itu jadi bakteri pengure. Tadi soal katul sudah ya, sudah umum lah, nggak perlu tanyakan katul. Kacang sudah ya, terus kemudian sedikit ini Mas Niman, kecuali jadi bakteri pengure itu aroma. Nah, iya, aroma. Jadi ternyata yang di sekam itu aromanya lebih seger daripada misalnya di situ nggak kita kasih itu. Jadi aroma itu bisa aroma di sini yang kelihatannya seger itu ternyata dari situ juga, di samping kabelnya. Gitu. Terus ini Mas, mungkin ini akan menjadi harapan jenengan dan yang berawal dari kendala. Pertanyaan saya adalah kendala yang jenengan hadapi ketika ingin mengekspresikan, ingin mengimplementasikan keilmuan yang jenengan serap, baik dari sisi membaca, pengalaman, atau bahkan mungkin ada masukan-masukan dari pengguna. Kendalanya apa? Ya, yang jelas sampai saat ini tentunya lah ya yang menjadi kendala tetap modal ilmu sudah ada loh, tetap modal materi jelas itu tetap itulah. Masalahnya apa sekarang, untuk produk yang seperti ini yang ibaratnya masih sedikit orang yang melirik, itu kalau kita tanpa ada support modal yang mumpuni kayaknya juga tetap ya berjalan, cuman di situ ya sampai sekarang yang saya alami ini lah ibaratnya tetap yang penting jalan, bahkan lebih besar kemungkinannya di situ akan tutup juga. Itu sudah kita pikirkan yang seperti itu terutama ya karena permodalan. Tapi saya yakin ketika di situ memang modal
materi lah khususnya lah ya, finansial di situ itu memang ada sesuatu yang ibaratnya di situ nggak dilirik pun atau masih sedikit yang melirik, ketika di situ dipoles dengan dukungan modal, yakin yang di situ itu tadinya nggak ada yang melirik akan bisa dilirik kayak gitu ya. Yang jelas kendala untuk saat ini kalau saya sih tetap modalan, karena modal saya ya cuman seadanya saja kayak gitu, adanya yang apa yang kita miliki walaupun sedikit itu kita syukuri, kita terapkan. Kalau keyakinan saya tetap yakin, karena apa? Ternyata pemakai ada dan mau pakai gitu loh. Pemakai ada dan mau pakai. Bahannya sebenarnya ada. Kalau yang ini ya melimpah. Soal perhatian pemerintah biarlah ya. Nah, ya. Tapi saya juga ingin ini. Ini ada pemilu ke depan. Harapan sebagai wong cilik. Ya kalau masalah pemilu saya lebih ini ya, lebih gimana ya, lebih tertarik untuk saja gitu. Jadi nanti mau seperti apa ya, ini seolah-olah kayak kadung jenuh ya. Kayak iya, karena apa ya, ibaratnya surah percaya ya. Karena apa ya, ibaratnya walaupun kita akan ngotot-ngotot dukung ini ujung-ujungnya sebagai orang kecil ya, kita kalau misalnya nggak usaha sendiri, nggak mencari sendiri, terus nggak nemu juga lah gitu. Pokoknya kita yang jadi siapa kita orang kecil itu, yang penting kalau mau makan ya kita usaha sendiri. Gitulah. Jadi ibaratnya kita mau ngotot-ngotot apa, toh nanti yang untung cuman mereka. Kita cuman sebagai alat. Walaupun juga misalnya se-idealisme, satu jalur idealisme mempertahankan tanah sebagai sumber kehidupan, Iya. Sudah kayak enggak ada harapan ya. Iya, benar. Sama saja lah itu. Iya. Karena ya ibaratnya masyarakat ya secara umum kayak gitulah, secara umum itu kan memang maunya enaknya saja kan kayak gitu. Rata-rata. Iya, maunya kan jadi ya berjuang, yang penting nang hari kono kok anggar ana hasilnya nyong melu. Ya nyong gak gelem. Iya, jadi yang namanya kembali ketika kita bicara masalah perjuangan dari dulu sampai sekarang, yang berjuang itu lebih sedikit daripada mereka yang berpangku tangan lah. Tapi walaupun seperti itu, karena saya itu seorang ibaratnya ya, yang penting kita punya niat sendiri gitulah. Jadi kita berjuang itu memang bukan bermaksud pengen disanjung, pengen ini untuk mereka, enggak lah. Pokoknya kita berbuat apa yang kita bisa dan kita rela atau kita suka gitulah. Begitu pemirsa, pagi hari ini yang bisa kami sajikan ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ke pemirsa akan lebih bermanfaat, dan saya yakin karena yang kami sampaikan ini kalau benar itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah kurangnya itu timbul dari kebodohan kami pribadi. Dan jangan lupa mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Tetap semangat. Hidup ini adalah hidup yang selalu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala.
tetap bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat, dan sudah dicontohkan oleh Mas Afif bahwa hidup yang paling baik adalah yang bermanfaat untuk masyarakat dunia. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.